Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Halim Yildiz Kamaludin. Di sini saya dari kelompok 4, yaitu satu kelompok dengan Cindy dan Ilham. Kebetulan kita dalam pembelajaran bank dan lembaga ingin membahas satu presentasi yang harus kalian simak. Yang di sini judulnya itu alokasi atau dana bank kredit. Jadi disimak teman-teman ya, beberapa poin yang nanti gue sampaikan. Oke. Nah, yang pertama, apa itu kredit dan pembiayaan? Apa itu kredit dan pembiayaan? Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dan dikenakan bunga. Contoh kecilnya itu lu minjem duit ke satu bank nih, contoh lu minjem duit, nah berapa nih, contoh lu minjem duit 500.000. Nah terus lu dikasih akad, contoh perjanjian di situ nanti, dan di situ nilai yang akan lu bayar itu nggak 500.000 karena bakal ada bunga. Karena itu sesuai aturan dari perkreditan, biasanya seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu untuk kredit. Nah, kalau pembiayaan itu merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan dan pengadaan barang atau jasa atau aset yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak. Yang pertama pihak pendana, yang kedua pihak penyedia, dan yang ketiga pihak pemanfaatan barang atau jasa atau aset. Nah, jadi kalau pembiayaan ini dia harus melibatkan tiga pihak. Kenapa? Karena di situ tiga pihak yang pertama mengeluarkan pembiayaan untuk satu pihak yang ingin memajukan sebuah usahanya, contohnya di situ mekanismenya. Nah, jadi dia harus memiliki satu pihak lagi, pihak ketiga di situ, pihak penyedia dan pihak yang untuk memanfaatkan barangnya. Jadi mekanismenya sederhana sebenarnya kalau untuk pembiayaan, teman-teman. Oke, untuk pembiayaan mungkin kalian sudah cukup paham karena tadi udah gue jelasin. Terus kita lanjut, selain pengertian umum apa kredit dan pembiayaan tadi, ini gue lanjut. Di situ ada unsur-unsur kredit dan dalam pinjam meminjam. Unsur kredit di sini yang dimaksud yang pertama, kalau lu melakukan kredit lu harus punya perjanjian. Perjanjian ini tertulis. Contoh, lu minjem ke bank, nggak mungkin dong mereka nggak ngasih perjanjian tertulis gitu kan. Nah, itulah salah satunya cara untuk kredit. Yang kedua, kepercayaan bersama. Kenapa setiap bank atau pegadaian memberi lu pinjaman atau kredit dan yang lain? Di situ karena adanya kepercayaan dari mereka bahwa lu sanggup membayarnya. Nah, itulah yang disebut kepercayaan, trust. Dan yang ketiga, ada resiko. Siapapun yang memberikan pinjaman dan sebelumnya harus mengetahui resiko yang banyak atau yang terjadi di dalam sebuah peraturan tadi. Resiko ini berkaitan, contoh misalnya lu kredit 4 juta nih kan, atau pembayarannya tiap bulan, tapi lu nunggak di situ. Nah, kalau lu nggak bayar dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu harus ada resiko yang lu tanggung. Nah, itu yang dibilang risiko, atau lebih tepatnya seperti sanksinya. Nah, terus di situ juga ada jangka waktu pembelian. Setiap kredit pinjaman tertentu memiliki kesepakatan atau waktu pembelian yang menjadi tanggung jawab pihak penerima dananya. Di dalam kesepakatan tersebut juga diatur beberapa peraturan untuk kedua belah pihak di dalam prosesnya. Jadi setiap orang melakukan perkreditan atau peminjaman itu ada jangka waktu yang diberikan. Contoh yang biasa ya, ada yang per 13 tahun atau 12 bulan, banyak deh contohnya seperti itu. Oke, yang pertama, tujuan dan fungsi kredit gue kasih tahu. Di situ ada mencari keuntungan. Yang gue bilang mencari keuntungan di situ bunganya, men. Bunga dari kredit itu adalah sebuah keuntungan. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada membantu usaha dari nasabah. Tujuan selanjutnya itu adalah membantu usaha
nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana modal. Contoh kenapa dia bilang membantu usaha nasabah, lu pinjam duit kan, lu kredit gitu kan, lu pinjam 500 juta nih untuk lu top up usaha lu. Nah, lu balikinnya nggak mesti tok 500 juta pas, tapi lu bisa nyicil gitu. Dan di situ ada bunganya. Nah, bunganya itu tadi keuntungan, salah satu keuntungannya. Terus membantu pemerintah, ya tentu dalam lu sering melakukan kredit, di situ lu bisa membantu peningkatan pemerintah, terutama dalam peningkatan sektor di berbagainya, terutama di sektor real. Nah, itu masuknya ke situ kalau untuk perkreditan. Terus gue langsung ke beberapa jenis kredit yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan Anda. Apa saja? Yang pertama, coba kalian sebut satu-satu sama gue. Coba, yang pertama apa? Iya, kredit card. Yang pertama kredit card, yang kedua kredit tanpa agunan, yang ketiga kredit usaha rakyat atau KUR, yang keempat kredit multiguna, yang kelima kredit investasi, yang keenam kredit rekening koran atau KRK. Jadi ada 6 jenis kredit yang bisa lu pilih. Yang pertama kredit card, ya kayak lu inilah kan, masa lu nggak tahu di situ. Kredit card itu ya contohnya gini, gua jelasin pengertiannya dulu. Kredit card itu banyak menjadi primadona masyarakat karena paling mudah digunakan. Contoh lu belanja apa-apa, lu cuma ngutang ke bank, men. Contoh lu belanja nih, lu bayar pakai kredit card. Nah, itu jangan bangga lu ngutang. Nah, bahasanya gitu. Tapi nanti lu bayar juga cicilan kreditnya. Nah, itu contoh kredit card. Terus kredit tanpa agunan. Di situ hampir sama seperti kartu kredit. Bedanya itu kartu kredit itu memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi, maka kredit tanpa agunan atau KTA biasanya surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit. Nah, kalau kredit agunan ini biasanya sering dipakai di mana ya? Di bank juga sering sih, tapi cuman banyak sih. Cuman dia nggak ribet kayak kredit card dia cara ininya. Nah, terus yang kedua ada kredit usaha rakyat atau KUR. KUR itu adalah jenis pinjaman kepada nasabah khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan KUR adalah usaha Anda layak dalam memiliki pinjaman yang cukup untuk diagunkan oleh bank. Ya contohnya gini, dalam bank itu kalau kredit usaha rakyat tuh gini, lu meminjam modal untuk usaha lu, tapi usaha lu itu harus cukup asetnya untuk balikin modal itu gitu. Jadi ibaratnya kalau lu nggak sanggup bayar, ya barang itu bisa dijual gitu. Nah, itulah secara singkatnya. Terus kredit multiguna. Kredit multiguna itu adalah gabungan antara KUR dan kredit lain yang berfungsi untuk menandai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak, seperti mobil untuk usaha atau pembelian ruko untuk kantor. Nah, itu kalau kredit multiguna. Lalu masuk kita ke kredit investasi. Kredit investasi di sini diajukan untuk khusus bagi pelaku usaha, namun jangka waktu pengembangannya lama, bisa mencapai 10 tahun atau plafonnya dipinjamkan bisa banyak, dan berfungsi sebagai investasi usaha ya, untuk menyewa ruko, toko dan yang lainnya. Intinya untuk usaha lah, men. Kalau kredit investasi namanya juga kredit investasi kan. Terus kredit rekening koran. Nah, ini KRK. Kredit yang rekening koran juga salah satu jenis kredit yang membutuhkan agunan atau jaminan. Bedanya dengan kredit lain, nasabah yang meminjam dengan KRK hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dari jumlah uang dan yang pinjamannya ditarik pokoknya. Pinjamannya boleh dilunasi akhir pelunasan. Nah, itu untuk kredit rekening koran. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip pemberian kredit dan analisa dengan 5C kredit. 5C itu apa? Prinsip pemberian kredit itu ada 5C. Yang pertama itu, kalian catat ya, itu ada karakter. Karakter adalah suatu sifat atau watak, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari seorang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Itu karakter. Jadi dia nilai karakter dulu. Tadi yang dibilang kepercayaan ya, trust. Kalau dia ngeliat lu itu dia nggak percaya mampu. Kalau dia ngeliat lu nggak percaya,
dan dia nggak percaya sama lu, ya lu gak bakal dikasih kredit. Kalau dilihat karakter lu, ini muka-muka contoh kayak entah nipu gitu kan, itu gak bakal dikasih. Terus di sini dilihat kapasitas atau kemampuan, berapa kemampuan lu, dia ngukur gitu kan. Habis dia ngeliat karakter lu, dia kapasitas. Kalau dia ngeliat kapasitas kemampuan lu di situ mencukupi untuk membayar, itu biasanya lebih mudah. Tapi kalau dilihat kemampuan lu itu nggak mencukupi untuk duit yang lu pinjam atau yang lu kredit, itu biasanya agak sulit dikasih. Itu kapasitas. Terus ada kapital. Setiap nasabah yang mengaku permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Dengan kita lain, kapital adalah mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai. Jadi contoh kapital ini, lu punya sumber biaya lain selain satu usaha itu. Contoh lu entah punya usaha, lu mau bangun usaha ini tapi lu punya gaji yang lain gitu kan, kerja yang lain. Nah itu kemampuan yang lain, intinya kapital. Terus kolateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminannya hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dan risiko kerugian. Kolateral ini seperti jaminan. Ya, kalau dia udah percaya, dia minta jaminan biasanya. Apa jaminannya kalau lo nggak bayar, contoh gitu kan. Terus yang terakhir ada kondisi. Ada kondisi. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi yang sekarang. Contoh, dia nilai kalau kemampuan ekonomi lu pas-pasan untuk lu makan, nggak mungkin lu dikasih kredit. Tapi kalau ada kemungkinan lu berlebih untuk bisa bayar, itu bakal dikasih kredit. Contoh, lu pas-pas makan itu cuma 3 juta, pengeluaran lu per bulan aja dulu 1.500.000, itu susah lu mau dikasih kredit, apalagi lu minjem banyak gitu kan. Nah, itu yang 5C tadi ya. Terus kita lanjut ke prosedur pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas. Yang pertama pengajuan berkas. Yang kedua, pemeriksaan berkas-berkas. Baru setelah pemeriksaan berkas-berkas itu lanjut ke wawancara. Setelah wawancara on the spot itu cek lokasi biasanya. Setelah cek lokasi lagi, dia lakukan wawancara lagi, wawancara kedua untuk meyakinkan. Terus masuk ke rute ke-6, itu penilaian dan analisa kebutuhan modal. Di situ dia menilai analisa dan kebutuhan modalnya berapa gitu. Terus yang ke-7 itu dia memutuskan keputusan kredit, berapa yang ingin dikasih atau berapa yang ingin dipinjam, dan berapa yang ingin dealnya untuk perjanjiannya. Yang ke-8, penandatanganan akad kredit. Disinilah letak nota-nota kesepakatan yang kalian buat bersama si pihak yang kalian pinjam. Debitur di sini harus memahami akadnya, terutama sebelum kalian melakukan kredit. Nah itu. Terus yang 9, realisasi kredit, yaitu baru kalian dikasih kredit setelah kalian memahami kesepakatan dari kedua belah pihak, apa saja yang diberikan oleh bank, contoh apa bunganya berapa gini kan, kalian pinjam segini, dia nanti kalian bayarnya berapa gitu kan. Pokoknya itu tertuang di akad ya, jadi perhatiin betul-betul kalau sebelum kredit di akad. Oke teman-teman, oke, mungkin cukup kita di sini. Sekian dari gua, terima kasih. Kalau ada kurang dalam pembawaan gua dalam materi, gua mohon maaf, terutama dalam video ya, soalnya ini dadakan kan, maklum lagi ada isu-isu corona kan. Jadi ya kita wajarin bersama, kita melakukan pelajaran e-learning. Itu aja teman-teman, makasih untuk perhatiannya. Buat kalian yang ada pertanyaan, mungkin boleh cek nanti di link ya, gue share linknya di bawah. Pertanyaannya boleh kalian nanyain apa aja, nanti bakal gue jawab. Terus buat kalian yang udah ngeliat video ini, jangan lupa nanti like, subscribe, dan